Suaminya pakai yang seperti ini, raihan, yang wangi dari bunga-bungaan, sehingga baunya disukai istri. Sementara istrinya pakai minyak wangi, misalnya ini. Kalau ini kan ini juga untuk ini untuk perempuan bagus kalau dipakai di kamar atau di rumah, ya. Di rumah pas kata tamu ya. Nah. Ini mawar. Ini mawar. Nah, ini bisa coba sini. Wart, ya. Ya. Nah, ini mawar. Ini baunya juga cenderung menyeruak, walaupun tidak setajam yang ini. Iya. Tajam tapi tidak sampai bikin pusing, ini ya. Tempatnya kuat tuh. Nah, kalau misalnya baunya itu sangat mencocoki bagi suami, baunya disukai oleh suami, sementara tidak bisa dicium baunya kecuali harus mendekat. Nah, itu kan berarti berfaedah sekali. Masya Allah. Suaminya senang mendekat kepada istrinya, istrinya senang mendekat kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali, bahagia betul pada kesempatan kali ini bisa berjumpa lagi untuk membahas tema yang akrab dengan keseharian seorang mukmin, yaitu wewangi tuntunan Nabi. Ya, kita tiap hari disunnahkan memakai wewangian, satu di antaranya saat melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Dan Masya Allah, ini ada Ustadz Fawzil Azim dan juga ada teman-teman ini, meskipun nggak kelihatan ini di ruangan ini kumpul teman-teman yang biasanya ngaji bareng. Nah, sekarang kita membahas wewangi tuntunan Nabi. Ustadz Fawzil Azim sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kelihatannya ada beberapa agenda yang sudah offline ya, Ustadz ya? Masya Allah, betul. Ini baru saja pulang. Dan sekaligus pulang kampung juga. Alhamdulillah. Ustadz, ini berkaitan dengan wewangi ini, kan ada tuntunan Nabi bahwa para ikhwan, para bapak itu, parfumnya itu menyeruak baunya, tersembunyi warnanya. Sahih. Sebaliknya untuk para akhwat, umahat itu tersembunyi baunya, tampak warnanya. Tampak warnanya. Iya, tapi betul. Kenapa untuk yang tadi untuk para ikhwan, untuk para lelaki itu kok, mohon maaf itu kok banyak yang parfumnya itu disebut feminin, ada yasmin atau apa itu melati, mawar dan beberapa bunga-bungaan, itu baunya malah kan dianggap feminin ya, bunga-bungaan kan feminin. Kenapa malah dianjurkan untuk para lelaki? Pertama kita menemukan ada parfum-parfum tip tepatnya ya. Tip. Ya. Karena ada tip atau utur. Utur itu sebutan untuk minyak wangi secara umum di masa Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada tip. Tip ini adalah minyak wangi yang asli, alami dan thayyib. Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui bersama memiliki wadah khusus yang disebut sebagai sukatut tib. Wadah minyak wangi asli, alami, thayyib, dan wadahnya ini terbuat dari kulit unta. Dan Masya Allah, kelebihannya dibanding wadah yang lain adalah kalau dimasukkan ke situ bahkan hingga ratusan tahun pun mutu parfumnya, kualitas minyak wanginya akan sangat baik. Bukan hanya menjaga tapi semakin lama semakin baik. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi, ada 2 yang menyeruak baunya itu. 2? Iya, ada 2. Artinya sebagaimana tip itu sendiri ada 2 macam. Ada 2 macam, yakni duhen, duhno itu minyak wangi yang berasal dari hewan ataupun kayu. Contohnya cendana, ataukah kemudian gaharu, ataukah misalnya itu misik ataupun ambar. Nah, di antara minyak wangi yang dari hewan maupun kayu ini, duhen, ada yang baunya menyeruak keluar, tapi ada juga yang tersembunyi. Ada yang tersembunyi.
Artinya kalau tidak dekat banget tidak akan tercium baunya. Contohnya sebagian misik Ghazal. Misik ya, karena misik itu pada asalnya cuma satu, dia dari Ghazal saja. Jadi kalau bukan Ghazali, ya itu berarti bukan asli. Jadi kalau misik yang sifatnya yang asli dari memang asli sebagaimana dimaksudkan itu pasti adalah misik Ghazal dari rusa jantan. Ya, rusa jantan. Dan kalau itu nggak sembarang rusa jantan ya, Ustaz? Tidak sembarang, ada 6 jenis, Karena di beberapa tempat ini kan ada yang rusa jantan di dataran rendah ya. Itu tidak menghasilkan maxpot tadi itu ya. Tidak. Dan 6 jenis ada 6 jenis rusa itu pun jenis yang sama, hidup di gunung yang sama, di ketinggian yang berbeda pula pola hidupnya, misalnya penangkaran dengan yang liar, maka akan berbeda juga kualitas minyak wangi yang dihasilkannya. Ini termasuk mempengaruhi tadi ya, aroma baunya betul. Itu ya. Fragrance-nya, wanginya maupun nanti kalau sudah dipakai adalah aromanya. Nah, bau-bauan yang dari hewan, dari kayu, ini cenderung tidak secara pasti, tapi cenderung emak-emak itu lebih suka yang bukan yang seperti itu, gitu ya. Ini yang lebih banyak suka adalah bapak-bapak. Tapi dari sini ada yang menyeruak keluar, ada yang tidak. Ambar misalnya, ini cenderung menyeruak keluar. Nah, sehingga kita pakai ya untuk keluar rumah, untuk laki-laki begitu ya. Misik Ghazal misalnya dipakai untuk bersuci ba'da haid, bagi perempuan itu, nah itu baunya sangat tersembunyi, sehingga kalau kita nggak mendekatkan begini, padahal kan dipakainya bukan di sini. Iya. Nah kalau nggak mendekatkan begini, tidak akan tercium baunya. Nah padahal yang tersembunyi baunya itu kan untuk perempuan. Nah ini memang sering menjadi pertanyaan. Beberapa kali ada yang tanya kepada saya. Belum lama ini juga saya diminta ngisi bahas tentang minyak wangi tuntunan Nabi. Itu juga ada yang mempertanyakan, loh kenapa kok yang untuk perempuan ini kok malah baunya seperti itu. Nah nanti yang menarik juga adalah bahwa jenis kedua dari tip, rumpun kedua dari tip adalah roihan. Roihan itu dari bunga-bungaan maupun buah-buahan. Menarik ini, buah-buahan juga. Buah-buahan, apel, stroberi. Kalau durian ini ya. Durian ini beberapa yang orang suka banget, yang benci ya. Nah, iya. Begitu. Saya beberapa kali menjumpai orang mengatakan durian itu sebagai bau busuk itu ya. Baik, itu berarti yang anti ya. Anti. Malah pernah ada seorang syekh saya bersemangat ngasih durian, ternyata disebutnya zakum. Terus saya teruskan sana. Nah, di sini kalau kita tengok pada minyak wangi dari rumpun roihan, pada umumnya baunya itu menyeruak, melati, mawar. Nah, ini termasuk roihan, bisa dicoba. Nah, ini ada di samping saya ini ada juga, tapi nggak kelihatan, nggak apa-apa ini ya. Kelihatan tangannya sama suaranya. Menyeruak. Atau seperti ini. Kalau ini apa lagi? Ini bunga-bungaan juga. Masya Allah. Bunga-bungaan juga. Itulah gunanya dekat dengan pemilik parfum ini, satunya adalah kecipratan. Nah, atau ini tadi melati. Ya, ini melati. Ini baunya menyeruak. Yang suka ibu-ibu kan. Maksudnya yang cenderung suka itu lebih suka itu ibu-ibu. Ibu-ibu suka membaui ya. Jadi membaui, suka baunya membaui. Ya. Nah, lalu muncul pertanyaan, kok ini malah parfum laki-laki? Yang ingin saya sampaikan adalah, nah justru disitulah Masya Allah, tuntunan ini tidak pernah salah. Kalau kita pakai menjelang tidur, oh ya, salah satu waktu yang pas untuk memakai minyak wangi adalah ketika tidur. Jadi tidur itu jangan dalam keadaan badannya bau gitu ya. Nah, salah satu waktu yang pas untuk memakai minyak wangi adalah ketika kita berangkat tidur. Nah, jadi tuntunan nggak pernah salah. Kita tengok dalam satu hadis, pada satu sisi ini ini menyebutkan perkataan
nasihat dari Rasulullah, tapi pada sisi lain adalah asar menunjukkan apa yang biasa dilakukan oleh sahabat, perkataan sahabat atau tabi'in, yakni ketika ada yang mengunjungi Abu Dzar Al-Ghifari di Rubadah ya, Rubadah. Nah, di dalam asar itu disebutkan bahwa tidak dijumpai pada istrinya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an itu al-mahasin atau khuluq, al-mahasin maupun khuluq. Dalam riwayat yang lain itu al-majazid. Baik al-mahasin maupun al-majazid itu maknanya lebih mendekati penggunaan parfum minyak wangi alami, asli dan thayyib untuk mempercantik diri, untuk berhias, tapi tidak sampai jatuh kepada tabarruj. Nah, kalau begitu minyak wanginya apa? Pastilah yang warnanya tampak. Dalam hal ini kita mendapatkan bantuan, maksudnya bantuan itu dalam bagian berikutnya disebutkan khuluq, dan khuluq itu adalah minyak wangi yang bahan utamanya za'faron. Sehingga ini tampak, tapi baunya tersembunyi. Itu ya. Nah, lalu gimana ini? Beberapa orang ketika saya cobakan za'faron, ibu-ibu kurang begitu suka. Nah, padahal ini adalah parfum untuk ibu-ibu. Begitu juga Misik Ghazal. Jelas itu hadisnya ba'da haid, berarti kan untuk emak-emak itu. Jelas ya, untuk ibu-ibu. Ya. Ada juga yang suka, tapi beberapa, Ustaz, ini kan lebih cocok untuk bapak ini. Nah, saya bilang, sudah betul itu. Kan ibu-ibu ini nanti dipakai bersama suami. Loh, apakah perempuan nggak boleh pakai yang aromanya bunga-bungaan? Kalau dipakai sendiri di kamar nggak ada masalah, karena larangan itu berkenaan dengan penggunaan ketika keluar rumah. Tapi kalau ingin mengambil manfaatnya, sudah betul tuntunannya itu. Suaminya pakai yang seperti ini, raihan yang wangi dari bunga-bungaan, sehingga baunya disukai istri. Sementara istrinya pakai minyak wangi, misalnya ini, kalau ini kan ini juga untuk ini untuk perempuan bagus kalau dipakai di kamar atau di rumah ya. Di rumah pas nggak ada tamu ya. Ini mawar. Ini mawar. Nah, ini bisa coba sini. Ya. Nah, ini mawar. Ini baunya juga cenderung menyeruak, walaupun tidak setajam yang ini. Tajam tapi tidak sampai bikin pusing, ya. Tempatnya kuat tuh. Nah, kalau misalnya baunya itu sangat mencocoki bagi suami, baunya disukai oleh suami, sementara tidak bisa dicium baunya kecuali harus mendekat. Nah, itu kan berarti berfaedah sekali. Masya Allah. Suaminya senang mendekat kepada istrinya, istrinya senang mendekat kepada suaminya. Ini di antara hikmahnya kalau kita menggunakan wewangi sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi dengan demikian sudah pas itu, sudah pas bahwa wewangi yang baunya lebih segar-segar menyeruak itu dipakai oleh laki-laki. Ya, oleh suami. Oleh laki-laki. Ketika misalnya berangkat tidur itu. Adapun ketika dia keluar rumah, si suami ini bisa pakai ambar atau ambar yang dicampur dengan gaharu. Nah, ini contoh ambar yang dicampur dengan gaharu ini. Bismillah. Ya. Ini penuh ini ya. Ya. Alhamdulillah ini Pak Amin. Ini kalau ini banyak yang suka juga ibu-ibu. Baunya lebih elegan. Lebih elegan ini baunya. Ya. Tapi tetap menyeruak ya. Tetap menyeruak. Nah, laki-laki ketika dipakai oleh suami kan baunya menyeruak keluar. Nah, cocok. Jadi kalau kita misalnya menggunakan itu betul-betul memperhatikan, Masya Allah ini tuntunannya demikian, terus kita pakai, maka pastilah banyak kebaikan. Tuntunan itu tidak pernah salah. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai manfaat-manfaat yang terkandung di dalam minyak wangi itu di luar baunya. Karena mawar misalnya itu manfaatnya juga sangat banyak. Oh iya,
Ibu-ibu apakah nggak boleh pakai mawar? Sangat boleh, tetapi itu dipakai ketika bersama suami tadi ya. ya di rumah atau ketika saat mau tidur tadi ya. Atau ya itu sangat bagus itu. Karena kan kalau mau saat tidur kan memang tidak akan dicium oleh orang lain. Nah, gitu ya. kalau dipakai saat mau tidur untuk wajah, mawar itu dapat menjadikan apa menyebutnya ya. Kalau dibilang bikin awet muda itu kan kita pasti pasti akan bertambah tua. Meremajakan kulit gitu ya. Istilahnya memang meremajakan, tapi kan sudah nggak remaja lagi sebenarnya. Istilahnya menjaga kesehatan, jadi tampak lebih apa namanya, tampak awet muda, padahal sebenarnya kita ini setiap hari tambah tua itu ya. Ini yang perlu kita sadari. Artinya kulit itu menjadi lebih terjaga kesehatannya. Kesehatan kulitnya terjaga. Masya Allah ketika memakai mawar yang asli ya. Asli, alami dan thayyib. Masya Allah. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang patut kita perhatikan dan tuntunan itu tidak pernah salah. Dan berkenaan dengan mawar, kita ingat ada riwayat ketika Ibunda Aisyah radhiallahu anha sedang menunaikan ibadah tawaf gitu ya. Dalam kaitan ini berkenaan dengan apakah beliau itu mencium Hajar Aswad? Iya. Lalu ada riwayat bahwa ketika beliau di tenda, karena yang meriwayatkan ini waktu itu masih belum balik gitu ya, sehingga bisa tidak terlarang untuk melihat ibu-ibu itu. Nah, bahwa beliau ini Ibunda Aisyah radhiallahu anha memiliki dir'an muwarratan. Dir'an muwarratan. Dir'an itu adalah sejenis gamis, sejenis ya gamis untuk perempuan itu, tetapi kalau ini kan langsung ada bentuk lengannya. Itu seperti apa namanya? Baju terusan itu. Ya seperti nggak ada lengannya. Hanya ada lubang untuk tangan ini keluar begitu. Nah, jadi tidak ada bentuk lengan secara khusus itu. Nah, itu namanya dir'an. Sejenis gamis tapi tidak tampak secara khusus lengannya, itu namanya dir'an. Muwarratan, yakni dir'an itu warnanya dihasilkan dari celupan bunga mawar. Nah, wart tadi itu. Iya. Kalau kita menengok pada sisi yang lain, Ibunda Aisyah radhiallahu anha juga memiliki al-masbugh. Al-masbugh itu adalah kerudung yang warnanya dihasilkan dari celupan za'faran. Dan kalau datang hak gilir beliau dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau memakainya dan memercikkan air agar keluar baunya. Masya Allah. Keluar itu artinya menyeruak. Karena za'faran itu ada yang menyeruak baunya. Sehingga baunya menjadi lebih tajam. Contohnya yang ini menyeruak ini ya, za'faran. Ini za'faran. Za'faran. Ya, za'faran. Ini bukan hitam ya ini ya. Karena memang sangat pekat gitu ya. Nah, artinya dan za'faran itu ketika ada laki-laki pakai dalam kasus Ya'la bin Abi Marrah kan ditanya, apakah kamu sudah menikah? Artinya bahwa za'faran itu yang za'faran arus itu menyeruak baunya. Menyeruak baunya. Tetapi ini identik dengan perempuan. Dan ketika laki-laki memakai ditanya, apa kamu sudah menikah? Dalam kasusnya dalam kasus Ya'la bin Abi Marrah. Karena Ya'la bin Abi Marrah radhiyallahu anhu waktu itu kan masih bujangan. Belum menikah. Nah, kok pakai? Ditanya. Kan mungkin saja sudah menikah. Sebagaimana ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu memakai ditanya oleh Rasulullah. Artinya bahwa minyak wangi yang baunya menyeruak keluar itu juga ada kalanya identik dengan perempuan, tetapi pemakaiannya domestik di rumah. Dan itu membawa faedah. Meskipun nanti juga ada minyak wangi alami, asli dan thayyib itu, semisal za'faran tadi, ini juga za'faran. Tapi kalau za'farannya dipakai oleh perempuan, tidak tercium baunya, karena ini baunya tersembunyi. Nah, ini za'faran juga ini. Ini 1 mili nih. Iya. Jadi mengingatkan sebagian besar misik Ghazal ya, kalau tidak mendekat, betul. tidak tercium baunya. Ya, tapi dari poin bahwa beliau memercikkan itu, artinya ketika ini difungsikan sebagai pewarna pakaian,
sebagai celupan, baunya tidak menyeruak. Kecuali setelah dipercik. Ketika dipercikkan, baunya muncul lagi. Masya. Sepertinya perlu punya juga gitu ya. Tapi belum. Iya. Perlu berapa liter ya Pak Amin ya? Nah, kalau untuk kerudung saya juga nggak tahu ya, tapi hanya angen-angen kayaknya kalau. Tapi mungkin suatu kali kalau ada yang bepergian umroh, mungkin bisa dicari informasinya, mungkin sudah. Saya yakin ada ya harusnya karena hadisnya jelas, kemudian Ibunda Aisyah menggunakannya kok berkemungkinan besar sudah ada produsennya. Sudah ada, tetapi untuk saat ini harganya tidak terjangkau oleh kantong saya. Allah. Kalau mau saya bisa carikan itu nanti. Insya Allah semoga dalam kesempatan mendatang bisa hadir di sini untuk kita seksamai ya. Insya Allah. Al-masbuh maupun dir'an muwarradan. Jadi dir'an muwarradan itu dengan demikian bukan baju bermotif bunga mawar. Karena di beberapa marketplace menyebutkan baju motif bunga mawar kesukaan Ibunda Aisyah. Hadisnya nggak begitu. Hadisnya itu dicelup dengan mawar. Iya. Masya. Tapi poin pentingnya adalah tuntunan tidak pernah salah. Tuntunan itu pasti terbaik. Kalau kita misalnya tadi melaksanakan dengan sungguh-sungguh, yang dipakai istri itu memang hanya parfum yang tersembunyi, baunya tampak warnanya. Yang dipakai suami itu ketika wabil khusus ketika sedang bersama istrinya adalah minyak wangi yang tersembunyi warnanya dan menyeruak baunya, padahal itu bau-bau yang floral, yang fresh. Nah, maka itu sudah klop banget. Masya Allah. Menambah keharmonisan keluarga. Itu akibat saja. Masya Allah. Allah. Betul. Alhamdulillah ini para sahabat wewangi tuntunan Nabi. Nah, ikutilah sebaik-baik tuntunan yaitu dari Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam urusan bau-bauan. Insya Allah akan membawa kebaikan lahir batin, dunia dan akhirat. Selamat mempraktikkan, mengamalkannya di rumah masing-masing dengan istri atau suaminya. Semoga insya Allah menambah kebarokahan di dalam keluarga kita. Dan insya Allah kita akan berbincang tentang tema-tema lain yang menarik berkaitan dengan wewangi tuntunan Nabi. Bagi yang mau bertanya, nah silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.